Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajri dengan NIM 20017033. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang variasi bahasa dari segi penutur pada sebuah acara di Trans TV, yaitu Bikin Lapar, yang berjudul Bebek Goreng Sambal Ijo, Duh Gurihnya Bikin Nampol, yang dipandu oleh Ces Nabati dan Teh Santi. Selamat menyaksikan. Variasi bahasa dari segi penutur pada acara Bikin Lapar yang berjudul Bebek Goreng Sambal Ijo, Duh Gurihnya Nampol Banget. A. Pengertian variasi bahasa. Variasi bahasa merupakan bentuk-bentuk, bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Variasi bahasa atau keragaman bahasa disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antar sesama masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat berpengaruh dalam perkembangan keragaman bahasa. B. Fungsi variasi bahasa. Fungsi bahasa yang utama adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi dilakukan oleh manusia yang merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu dituntut untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tersebut membutuhkan alat bantu untuk berhubungan dengan individu yang lain. Atas dasar itu, kemudian muncullah apa yang disebut variasi bahasa. Variasi bahasa sendiri muncul karena proses interaksi sosial dari para pelaku yang beragam. Bahasa merupakan salah satu alat bantu yang untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Semua gagasan, ide, maksud, dan penutur disampaikan dalam sebuah variasi bahasa. C. Faktor penyebab terjadinya variasi bahasa. 1. Faktor budaya. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter, yang dapat diperkuat dengan gerak-gerik yang nyata. Kultur atau budaya adalah pengetahuan yang diperoleh secara sosial. Pengetahuan ini diperoleh dari orang-orang lain di lingkungan sekelilingnya, bisa melalui petunjuk langsung atau mengamati perilaku mereka. Dengan bahasalah seorang anak bersikap, nilai-nilai, cara berbuat, dan sebagainya yang kita sebut dengan kebudayaan. Atau lewat bahasalah kita mempelajari pola-pola kultural dalam berpikir dan bertingkah laku dalam masyarakat. Nyatanya, bahwa budaya itu harus dipelajari. Mempelajari ini semua adalah proses sosialisasi dan pada pokoknya dilakukan lewat bahasa. Pertama di rumah, kemudian di sekolah, dan selanjutnya dalam masyarakat luas, sampai seterusnya bahasa mengantarkan individu dan budayanya. 2. Faktor status sosial. Kelas sosial mengacu pada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan, kasta, dan sebagainya. Misalnya si A adalah seorang bapak di keluarganya yang juga berstatus sebagai guru. Jika dia guru sekolah negeri, dia juga masuk ke dalam kelas pegawai negeri. Jika dia seorang sarjana, dia masuk ke dalam kelas sosial golongan terdidik dan sebagainya. Kita melihat di Indonesia kelas kelompok pejabat mempunyai kedudukan tertinggi, tetapi ragam bahasanya justru non baku. Ragam bahasa mereka dapat dikenali dari segi lafal mereka, yaitu akhiran yang dilafalkan ken. Jadi perbedaan atau penggolongan kelompok masyarakat manusia tercermin dari ragam bahasa golongan masyarakat tersebut. 3. Faktor waktu atau situasi berbahasa. Variasi bahasa terjadi karena faktor situasi berbahasa. Bahasa dapat berubah karena situasi tertentu. Misalnya dalam situasi formal, bahasa yang digunakan akan menjadi bahasa yang formal dan sopan. Berbeda bila bahasa digunakan dalam situasi non formal, misalnya ketika berbincang dengan teman sebaya atau dengan teman sekelompoknya. Bahasa yang digunakan ialah bahasa sehari-hari.
Namun memungkinkan juga bahasa yang digunakannya ialah bahasa yang hanya dimengerti oleh si kelompok tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada inti dari video ini, yaitu contoh variasi bahasa dari segi penutur pada acara televisi di Trans TV, yaitu Bikin Lapar yang berjudul Bebek Goreng Sambal Ijo, duh gurihnya nampol banget. Yang pertama itu ada idiolek. Variasi bahasa idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasa atau idioleknya masing-masing. Contoh variasi bahasa dari segi penutur berupa idiolek pada acara televisi di Trans TV, yaitu Bikin Lapar yang berjudul Bebek Goreng Sambal Ijo, duh gurihnya nampol banget, yang dipandu oleh Ences Nabati dan Teh Santi sebagai berikut. Data 1. Bebek goreng super enyoy. Pada data 1 di atas merupakan variasi bahasa berupa idiolek. Istilah super enyoy merujuk pada makanan yang sangat enak. Hal ini disebut idiolek karena bersifat perorangan dan bentuk bahasa yang khas digunakan oleh seorang individu. Selanjutnya data 2. Wey, aduh duduh besti, teteh. Pada data 2 merupakan variasi bahasa idiolek. Istilah aduh duduh merujuk pada enaknya bebek yang dimakan oleh Ences Nabati. Hal ini disebut idiolek karena bentuk bahasa yang khas digunakan oleh Ences Nabati jika makanannya enak. Yang kedua ada dialek. Variasi bahasa dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Umpamanya, bahasa Jawa dialek Banyumas, Pekalongan, Surabaya, dan lain sebagainya. Berikut contoh dalam acara televisi di Trans TV, yaitu Bikin Lapar yang berjudul Bebek Goreng Sambal Ijo, duh gurihnya nampol banget, yang dipandu oleh Ences Nabati dan Teh Santi. Data 1. Keempukan bebek yang bikin nyaman di mulut, enak pol. Pada data 1 di atas merupakan variasi bahasa berupa dialek. Kata enak pol merujuk pada bahasa Jawa yang artinya enak sekali. Hal ini disebut dialek karena kata enak pol tersebut merupakan dialek dari bahasa Jawa. Data 2. Bebeknya mah ngeunah pisan. Pada data 2 di atas merupakan variasi bahasa berupa dialek. Kata ngeunah pisan merupakan dialek bahasa Sunda yang artinya enak sekali. Hal ini disebut dialek karena kata ngeunah pisan itu merupakan dialek bahasa Sunda. Data 3. Uy Gusti, ini enak banget. Pada data 3 di atas merupakan variasi bahasa berupa dialek. Kata Gusti merupakan dialek bahasa Jawa yang artinya Tuhan. Hal ini disebut dialek karena kata Gusti itu merupakan dialek dari bahasa Jawa. Data 4. Ini teh endul pisan. Pada data 4 di atas merupakan variasi bahasa berupa dialek. Kata endul pisan merupakan dialek bahasa Sunda yang artinya enak sekali. Hal ini disebut dialek karena kata endul pisan merupakan dialek dari bahasa Sunda. Data 5. Teteh suka dengan kelembutan bebeknya. Pada data 5 di atas merupakan variasi bahasa berupa dialek. Kata teteh merujuk pada dialek bahasa Sunda yang artinya kakak perempuan. Hal ini disebut dialek karena teteh merupakan dialek dari bahasa Sunda. Data 6. Ini teh raos pisan. Pada data 6 di atas merupakan variasi bahasa berupa dialek. Kalimat ini teh raos pisan merupakan dialek bahasa Sunda yang artinya ini enak sekali. Hal ini disebut dialek karena kalimat ini teh raos pisan merupakan dialek bahasa Sunda. Data 7. Ini cabenya medok banget. Pada data 7 di atas merupakan variasi bahasa berupa dialek. Kata medok banget merupakan dialek bahasa Jawa yang artinya kental, pekat, dan terasa. Hal ini disebut dialek karena kata medok merupakan dialek dari bahasa Jawa. Yang ketiga ada kronolek. Variasi bahasa kronolek atau dialek temporal adalah variasi bahasa
yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya, variasi bahasa pada masa tahun 30-an, variasi bahasa pada tahun 50-an, dan variasi bahasa pada masa kini. Contoh variasi bahasa kronolog pada acara televisi di Trans 7 yaitu Bikin Lapar yang berjudul Bebek Goreng Sambal Ijo, Duh Gurihnya Nampol Banget yang dipandu oleh Ces Nabati dan Teh Santi. Data 1. Hey Besti. Pada data 1 di atas merupakan variasi bahasa berupa kronolog. Kata Besti merupakan variasi bahasa yang baru dipakai pada saat sekarang ini, bukan dari dahulu yang artinya sahabat. Biasanya diucapkan oleh anak muda. Data 2. Ini rasanya super Yahud. Pada data 2 di atas merupakan variasi bahasa berupa kronolog. Kata Yahud merupakan variasi bahasa yang baru dipakai oleh generasi 2000-an ke atas, bukan dari dahulu yang artinya hebat luar biasa. Data 3. Jadi guys, ini sambalnya benar-benar nampol pedasnya. Pada data 3 di atas merupakan variasi bahasa berupa kronolog. Kata nampol merupakan variasi bahasa yang baru dipakai pada saat ini, bukan dari dahulu yang artinya nendang. Data 4. Ini endal banget. Pada data 4 di atas merupakan variasi bahasa berupa kronolog. Kata endol merupakan variasi bahasa yang baru dipakai pada saat sekarang ini dan bukan dari dahulu yang artinya enak. Biasanya diucapkan oleh anak muda. Data 5. Ditemani sambal goreng yang pasti bikin mata auto melek deh. Pada data 5 di atas merupakan variasi bahasa berupa kronolog. Kata auto merupakan variasi bahasa yang baru dipakai pada saat sekarang ini dan bukan dari dahulu yang artinya langsung. Yang keempat ada akroleg. Akroleg yaitu variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi dari variasi bahasa sosial lainnya. Contoh variasi bahasa akroleg pada acara televisi di Trans TV yaitu Bikin Lapar yang berjudul Bebek Goreng Sambal Ijo, Duh Gurihnya Nampol Banget yang dipandu oleh Ces Nabati dan Teh Santi. Data 1. Don't skip tempat makan yang satu ini. Pada data 1 di atas merupakan variasi bahasa berupa akroleg, yaitu pada kalimat don't skip adalah variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi dan bergengsi karena menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Data 2. Yang nggak boleh ke skip. Pada data 2 di atas merupakan variasi bahasa berupa akroleg, yaitu pada kata skip adalah variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi dan bergengsi karena menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Data 3. Hai guys, besti-besti kesayangan kita di rumah. Pada data 3 di atas merupakan variasi bahasa berupa akroleg, yaitu pada kata hai guys adalah variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi dan bergengsi karena menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Data 4. Crunchy gitu deh. Pada kata data 4 di atas merupakan variasi bahasa berupa akroleg, yaitu pada kata crunchy adalah variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi dan bergengsi karena menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Data 5. Oh my god, enak banget. Pada data 5 di atas merupakan variasi bahasa berupa akroleg, yaitu pada kata oh my god adalah variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi dan bergengsi karena menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Data 6. Wow, luar biasa. Pada data 6 di atas merupakan variasi bahasa berupa akroleg, yaitu pada kata wow adalah variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi dan bergengsi karena menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Data 7. Sambalnya benar-benar best. Pada data 7 di atas merupakan variasi bahasa berupa akroleg, yaitu pada kata best adalah variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi dan bergengsi karena menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Data 8. Waktunya kita rating warung ayam bakar kaki 5 ini. Pada data 8 di atas merupakan variasi berupa akroleg, yaitu pada kata rating
adalah variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi dan bergengsi karena menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Data 9. Ready in chess. Pada data 9 di atas merupakan variasi bahasa yang berupa acrolect, yaitu pada kata ready adalah variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi dan bergengsi karena menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Data 10. Itu tandanya Besti bikin lapar, approve. Pada kata 10 di atas merupakan variasi bahasa berupa acrolect, yaitu pada kata approve adalah variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi dan bergengsi karena menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Data 11. Terong ini merupakan salah satu makanan favorit aku. Pada data 11 di atas merupakan variasi bahasa berupa acrolect, yaitu pada kata favorit adalah variasi bahasa yang dianggap lebih tinggi dan bergengsi karena menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Yang kelima ada kolokial. Kolokial adalah variasi bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari yang cenderung menyingkat kata karena bukan merupakan bahasa tulis. Misalnya dokter, profesor, prof, letnan, let, ndak, tidak, dan lain-lain. Contoh variasi bahasa kolokial pada acara televisi di Trans TV yaitu Bikin Lapar yang berjudul Bebek Goreng Sambal Ijo, gurihnya nampol banget, yang dipandu oleh Ences Nabati dan Teh Santi. Data 1. Besti warga Jaksel. Pada data 1 di atas merupakan variasi bahasa berupa kolokial, yaitu pada kata Jaksel, karena kata tersebut menyingkat dari kata Jakarta Selatan. Data 2. Betul teh. Pada data 2 di atas merupakan variasi bahasa berupa kolokial, yaitu pada kata teh, karena kata tersebut menyingkat dari kata teteh. Data 3. Bebeknya aja udah enak apalagi ditambah sambal. Pada data 3 di atas merupakan variasi bahasa berupa kolokial, yaitu pada kata aja, karena kata tersebut menyingkat dari kata saja. Data 4. Ini mah nggak diragukan lagi. Pada data 4 di atas merupakan variasi bahasa berupa kolokial, yaitu pada kata enggak, karena menyingkat dari kata tidak. Yang keenam ada jargon. Jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok sosial tertentu. Contoh variasi bahasa jargon pada acara televisi di Trans TV yaitu Bikin Lapar yang berjudul Bebek Goreng Sambal Ijo, gurihnya nampol banget, yang dipandu oleh Ences Nabati dan Teh Santi. Data 1. Uhuy besti warga Jaksel. Pada data 1 di atas merupakan variasi bahasa berupa jargon, yaitu pada kata uhuy. Itu jargon yang sering diucapkan Ences Nabati di acara Bikin Lapar. Data 2. Endol tak endol kendol, surendol rendol ngenah. Pada data 2 di atas merupakan variasi bahasa berupa jargon, yaitu pada kalimat endol kata tak endol kendol, surendol rendol ngenah. Itu merupakan jargon yang sering diucapkan Ces Nabati di acara Bikin Lapar dan tidak ada orang lain yang menirunya. Data 3. Tahan dulu Besti, masih ada gurame bakar yang siap diselimuti sama bumbu bakar yang super uy. Pada data 3 di atas merupakan variasi bahasa berupa jargon, yaitu pada kata uy. Itu merupakan jargon yang diucapkan oleh Ces Nabati di acara Bikin Lapar. Kesimpulan, setelah melihat pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola menyerupai pola umum. Bahasa induksinya, variasi atau keragaman bahasa disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antar sesama masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat berpengaruh dalam perkembangan keragaman bahasa. Fungsi variasi bahasa sendiri muncul karena proses interaksi sosial dari para pelaku bahasa yang beragam. Bahasa merupakan salah satu alat bantu untuk berinteraksi dengan manusia lain. Semua gagasan, ide maupun maksud dari penutur disampaikan melalui bahasa.
Faktor yang mempengaruhi terjadinya variasi bahasa yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor waktu atau situasi berbahasa. Variasi bahasa dari segi penutur atau pengguna ialah variasi bahasa yang bersifat individual atau sekelompok individu yang jumlahnya relatif berada pada suatu wilayah atau area. Variasi bahasa berupa penutur berbagi atas 12 macam, yaitu idiolek, dialek, kronolog, sosiolek, akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. Pada acara televisi di Trans TV yaitu Bikin Lapar yang berjudul Bebek Goreng Sambal Ijo Duh Gurihnya Nampol Banget yang dipandu oleh Ches Nabati dan Tesanti, terdapat 6 variasi bahasa dari segi penutur, yaitu sebanyak 2 data idiolek, 7 data dialek, 5 data kronolog, 11 data akrolek, 4 data kolokial, dan 3 data jargon. Sekian penjelasan saya tentang variasi bahasa dari segi penutur pada sebuah acara di Trans TV yang itu Bikin Lapar yang berjudul Bebek goreng sambal hijau duh gurihnya bikin nampol, yang dipandu oleh Ches Nabati dan Tesanti. Kalau ada kesalahan dalam hasil riset mini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.